Lu Chen ketua grup lo. Katakan. Presiden Lu, tolong menjauh dari kendaraan. Sekretaris Lu Chen. Kami menerima informasi bahwa Qian Shimei mengutak-atik bantalan remmu. Apa yang kau katakan? Presiden Lu, Pan Fu, tunggu ibu di sini. Jangan bergerak. Ibu akan pergi melihat apa yang terjadi. Jangan bergerak. Baiklah. Tuan, Anda baik-baik saja. Tuan, bangun Tuan. Bangun, Anda baik-baik saja. Tuan, pergi, cepat pergi. Ibu. Ibu. Apa kau baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. maafkan saya Presiden Lu. Saya terlambat. Tapi semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Itu adalah pasangan dari bisnis lama kami. Pesaing yang mengutak-atiknya. Maksudmu grup Jian? Hanya untuk bersaing dengan kami. Untuk beberapa proyek luar negeri. Ya, itu adalah calon menantu grup Jian, Qian Shimei. Bajingan yang menginjak-injak wanita itu. Untuk naik ke puncak. Akan menggunakan ini. Metode tercela. Dimengerti. Berikan cek itu padanya. Nora, ini adalah tanda terima kasih kecil dari tuan saya untuk membalas kebaikanmu yang menyelamatkan nyawa. Mohon pastikan untuk menerimanya. Voucher pembayaran bank komersial Haiche. 6-0. 1 juta. Sebanyak itu. Tidak. Baru saja. Kami hanya sedikit membantu. Itu bukan apa-apa. Permisi, kami masih terburu-buru untuk mencari ayah anak ini. Jadi kami akan pergi sekarang. Nora, apakah ini suamimu? Ya, namanya Chen Shimei. Dia bekerja di grup Jiang. Ayo Pan Fu. Ayo kita ambil barang-barang kita dan cari ayah. Ucapkan selamat tinggal pada paman. Selamat tinggal, Paman. Untuk sementara, ikuti dia. Jika wanita ini tidak berbohong, maka masalah ini menjadi menarik. Aku ingat Jiang tua, punya keponakan bernama Jiang Feng, yang selalu mengincar posisi grup Jian, hadiah besar, yang diberikan Chen Shimei padaku. Aku pasti akan membalasnya. Bawa dia kembali. Ya Presiden Lu. Gedung grup Jian. Ibu, ayah bekerja di tempat yang kaya raya. Mengapa dia tidak pernah datang menemui kami? Karena ayah perlu mencari uang untuk menafkahi keluarga dan meraih kesuksesan. Kamu tidak bisa marah pada ayah karena ini. Baiklah. Ayo pergi. Berhenti. Dari mana kalian pengemis? Dan kalian ingin masuk gerbang utama grup Jian? Pergi sana. Kami tidak akan masuk. Aku mencari seseorang. Lihat, ini suamiku. Dia bekerja di sini di grup Jiang. Suamimu, aku membenci. Kau ingin bertingkah manja, tapi tidak bisa. Gunakan otakmu. Apa kau tahu siapa orang ini? Chen Shimei, suamiku. Ini putra kami Pan Fu. Kau bicara omong kosong. Presiden Chen adalah miliarder. Menantu terhormat. Presiden grup Jian. Bagaimana mungkin dia menjadi suami dari pengemis sepertimu? Pergi sana. Jangan berani-berani menggertak ibuku. Ibuku bukan pengemis. Dia adalah ayahku. Kau bocah. Kau berani menggigitku. Biar ku beritahu padamu. Kalian ini pengemis atau penipu. Kalian berani-beraninya mengaku kenal Presiden Chen. Bermimpilah. Kalian bahkan tidak pantas untuk mengikat tali sepatuku. Dasar udik bodoh. Sekarang pergi dari sini. Kalau tidak akan kusengat kalian. Kamu, aku mohon padamu. Aku harus bertemu si Mei hari ini. Putra kami menderita leukemia.
Dia membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Hanya dia yang bisa menyelamatkan putra kami. Orang-orang sepertimu yang begitu merasa benar sendiri, yang kenal beberapa orang terkenal, lalu mencoba mengaku punya hubungan keluarga. Biar ku beritahu padamu, aku sudah terlalu sering melihatnya. Pergi sana. Hari ini adalah pernikahan Presiden Chen kami, dan Nona Muda Sulung. Pernikahan? Ini tidak mungkin. Si Mei hanya akan menikahiku. Bagaimana mungkin dia menikahi wanita lain? Teruslah bermimpi kosong. Jika kalian punya nyali, datangi Hotel Haitan dan coba saja ngaku. Keluarga di pernikahan Presiden Chen. Hotel Haitan. Lihat saja, apakah Presiden Chen mengakui kalian? Dasar nenek tua gila. Bukankah dia akan mencabik-cabik mulutmu? Panfu. Ibu akan membawamu untuk mencari ayah dan meminta penjelasan. Pernikahan Chen Ximei dan Jiang Sue. Presiden Jiang Anda benar-benar telah memilih menantu yang baik. Siapa bilang tidak? Xiao Chen sudah 5 tahun bersama perusahaan. Perusahaan berhasil membalik kerugian jati untung. Setelah terdaftar hanya dalam semalam, nilai pasarnya meningkat hingga 10 kali lipat. Sekarang, dua kelompok besar Jian dan Lu telah bergabung menjadi pemimpin komersial ganda Provinsi Jian, menantu dan putri Anda. Benar-benar pasangan yang sempurna. Pasangan serasi yang ditakdirkan. Terima kasih atas pujiannya. Kita akan bersama-sama menyaksikan pasangan baru ini. Memulai perjalanan baru. Mari kita semua mengucapkan selamat. Chen Ximei. Ximei. Aku Chunlan. Lihat, aku membawa Panfo untuk mencarimu. Dari mana datangnya pengemis ini? Beraninya dia menghalangi pesta pernikahanku. Gadis udik itu benar-benar tidak tahu diri. Tidakkah dia tahu ini adalah perjamuan grup Jian? Apa kau bosan hidup? Berpakaian sangat lusuh. Dia jelas hanya ingin menempel pada kekuasaan dan kekayaan. Begitu dia masuk tercium bau kemiskinan. Sekarang keluar. Ximei. Katakan padaku. Ini bukan pernikahanmu. Kan? Dia bahkan tidak punya undangan. Bahkan mengira punya hak datang ke pernikahan Jing Suer. Tepat sekali. Orang tanpa undangan tak pantas ikut perjamuan pernikahan grup Jian. Grup Jing baru-baru ini menjadi sangat terkenal. Menantu mereka juga tokoh terkemuka. Bagaimana mungkin mereka mengenal orang udik? Aku tidak di sini untuk mengaku kerabat. Aku di sini untuk mencari Ximei. Hari ini adalah hari besar Soe. Usir siapapun yang tidak relevan dari sini. Kamu tidak bisa mengusirku. Ximei, kamu harus menyelamatkan anak kita. Jika dia tidak mau pergi, patahkan kakinya dan usir dia. Soe, Kamu tidak bisa mengusirku. Aku istri sah Chen Ximei. Ximei, Panfu adalah anak kita, anakmu dan anakku. Dia menderita leukemia. Aku tidak punya pilihan selain datang kepadamu. sungguh lelucon. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi istri Xiao Chen? Semua tahu Xiao Chen sendirian dan kesepian. Dia tidak punya satupun kerabat. Xiao Chen membantu nilai pasar grup Jing berlipat ganda. Bakat luar biasa. Bagaimana mungkin dia merendahkan dirinya untuk menjadi suami istri dengan wanita desa sepertimu? Setidaknya kau harus menyiapkan kebohonganmu. Orang sepertimu bahkan tidak pantas membawa sepatu Xiao Chen. Berhenti bicara kalian semua. Ximei, katakan pada mereka. Katakan pada mereka. Apakah yang kukatakan ini benar? Ximei, Panfu adalah putra kandungmu. Kamu harus menyelamatkannya. Ayah, Setelah perjamuan pernikahan, saya akan mundur sebagai presiden grup Jiang. Dan Anda akan menjabat sebagai presiden baru. Tuan Jiang, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Dan aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Nikah nanti jika kau berani bohong atau rahasiakan sesuatu dari Sue. Membuatnya merasa dirugikan dan menangis. Atau membiarkannya menderita sedikit pun kerugian. Aku akan memastikan kau tidak punya tempat untuk dikuburkan. Sue, ayah, aku sama sekali tidak mengenalnya. Dan bahkan lebih tidak mungkin bagiku untuk memiliki anak. Ximei, mengapa kamu tidak mengakui kami?
Mengapa? Kita sudah hidup bersama lebih dari 10 tahun. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Ibu jangan inginkan ayah lagi. Ayo pulang. Jangan takut, Pan Fu. Anak baik Pan Fu. Semei, mengapa kamu tidak mau mengakui bahwa aku istrimu? Mengapa? Kamu sudah tua dan jelek. Dan kamu bau kemiskinan. Bagaimana mungkin aku punya istri sepertimu? Aku hanya punya satu istri. Dan itu adalah Su'er. Kita semua adalah talenta muda. Dari masyarakat kelas atas. Kita sangat serasi. Kamu ini apa? Keluar. Bahkan Presiden Xiao Chen sendiri berkata, dia tidak mengenalmu. Dan kau masih terburu-buru melemparkan diri padanya. Kau memang udik. Tanpa rasa malu sama sekali. Jangan bilang kau pikir membuat keributan. Ku beri kekayaan dan kemuliaan lewat pemalsuan. Wanita ini terlihat seperti dia berusia 40 atau 50 tahun kan? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan putri keluarga Jiing, Semei? Pan Fu menderita leukemia. Dokter bilang dia hanya punya waktu 3 bulan lagi. Mengapa kamu tidak mengakui kami? Mengapa? Halo Tuan Lu. Ibu dan anak yang baru saja menyelamatkan Anda. Mengaku punya hubungan keluarga di ala perjamuan. Dan sedang dipermalukan. Tapi mengenai klaim hubungan keluarga ini. Pembicaraan mereka rinci dan meyakinkan. Saya rasa itu tidak palsu. Apa yang akan Anda lakukan? Siapkan kontrak 1 miliar. Karena keluarga Jiang telah menampilkan pertunjukan yang bagus. Keluarga Lu kita pasti harus membantu. Chen Semei, aku sudah menempuh ribuan mil untuk mencarimu. Bukan untuk uangmu. Atau pengaruhmu. Aku ingin kamu sebagai seorang ayah. Untuk menyelamatkan Pan Fu. Golongan darahku tidak cocok. Sekarang hanya kamu. Satu-satunya harapan Pan Fu untuk bertahan hidup. Simi, kamu bisa tidak mengakui aku. Tapi kamu tidak bisa tidak mengakui Pan Fu. Dia adalah satu-satunya putra kandungmu. Semei. Perjamuan pernikahan ada masalah. Keluarga Jiang kalian tidak seharusnya masuk. Bawa bajingan ini. Dan kalian berdua keluar. Selama bertahun-tahun ini, aku telah menanggung kesulitan dan hidup hemat. Aku bekerja 3-5 pekerjaan. Aku bahkan menjual darahku. Semua demi membiayai kuliahmu. Agar kamu bisa menjadi seseorang. Baguslah kalau begitu. Sekarang, setelah kamu sukses, kamu tidak mengakui aku istrimu yang setia. Kamu bahkan meninggalkan putra kandungmu sendiri. Membiarkannya mati tanpa membantunya. Chen Simei, kamu tidak punya hati nurani. Ayah. Ibu. Ini Chunlan. Aku malu di hadapanmu. Chunlan tidak kompeten. Aku gagal membimbing Chen Simei ke jalan yang benar. Mengubahnya menjadi orang yang tidak berperasaan. Sedingin dan tidak tahu berterima kasih seperti dia hari ini. Ayah. Ibu. Ini Chunlan. Aku telah menyakiti orang tuaku. Chunlan meminta maaf padamu. Chen Simei. Kata-katanya tidak terdengar seperti kebohongan. Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah kau benar-benar menipuku? Suker, aku setia padamu. Kamu harus percaya padaku. Di mana para pengawal? Singkirkan dia dari sini. Chen Simei, dasar binatang buas. Tutup mulutnya. Jangan biarkan dia bicara omong kosong. Lepaskan Pan Fu. Chen Simei. Jika kamu tidak menyelamatkan Pan Fu, aku tidak akan pergi. Bahkan jika aku mati sekalipun. Wanita tua ini benar-benar gigih. Dan benar-benar tidak takut mati. Tapi masa lalu Xiao Chen. Latar belakangnya memang sederhana. Dan apa yang dikatakan wanita ini begitu? Mungkinkah itu benar? Chen Simei, anak bajingan itu barusan menyentuhku, karena kau bilang dia bukan anakmu. Kalau begitu suruh dia berlutut di depanku. Itu tidak terlalu banyak kan? Su'er, dia masih anak-anak. Ini. Lepaskan. Aku rasa, dia hanyalah anak harammu dan wanita ini, yang kalian miliki di luar nikah. Su'er. Lepaskan aku. Jiang Su'er bagaimanapun juga, tidak akan pernah menikahimu. Penipu munafik. Pembohong ini. Su'er. Lepaskan aku. Berlututlah. Tentu saja dia harus berlutut.
Kamu menerobos masuk ke sini, merusak pernikahan Suer dan aku. Sekarang berlutut dan bersujud sebagai permintaan maaf. Kamu ingin aku berlutut? Buat Panfu berlutut. Kau sadar tanggung jawabmu sebagai suami? Apakah kamu punya tanggung jawab sebagai seorang ayah? Kalau kau tak berlutut minta maaf, semua orang di sini akan menanggung akibatnya. Aku tidak akan berlutut, aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu menerobos masuk ke pesta pernikahan dan merusak pernikahan Suer dan aku. Dan kamu masih bilang kamu tidak salah. Aku datang untuk mencari suamiku. Pria tak berperasaan itu tidak mengakuiku. Kesalahan apa yang telah aku lakukan? Oleh karena itu, aku tidak akan berlutut. Panfu pasti tidak akan berlutut. Tulangmu cukup kaku, tapi memprovokasiku dan tidak meminta maaf. Kau adalah yang pertama. Apa? Bisakah nona muda tertua, terhormat dari grup Jiang, hanya menindas orang lain dengan kekuatannya? Apakah tidak ada hukum? Apakah tidak ada keadilan? Di Haicheng, grup Jiangku adalah keadilan. Kata-kataku adalah hukum. Seseorang, tangkap wanita malang ini, dan bajingan ini. Suruh mereka sujud dan minta maaf. Aku tidak salah. Lepaskan aku, kamu lepaskan aku. Qin Si Mei bahkan harimau buas pun tidak memakan anaknya. Lagi pula Panfu sakit. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Dia masih anak-anak. Mereka sudah berlutut. Cepat bawa mereka keluar dari sini. Biarkan pernikahan dilanjutkan. Tunggu, masalah hari ini telah membesar. Baiklah, untuk membuktikan ketidakbersalahanmu, kau harus di depan semua tamu. Menamparnya 3 kali. Aku masih menganggapmu menantu grup Jiang. Jangan menggertak. Ibuku. Jika kau tidak melindungi ibu, aku akan melindunginya. Aku tidak mengenalmu, ayah jahat. Kau bocah. Kau memberontak. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibu dia bukan ayah. Dia orang jahat. Aku tidak mau diobati lagi. Ayo pulang. Ayah aku. Kenapa kau masih berdiri di sana? Pukul dia. Qin Si Mei, jika kamu punya sedikit saja hati nurani, kamu tidak akan menyentuh Panfu dan aku. Jika hati nuranimu benar-benar telah dimakan anjing, dan kamu mengabaikan sedikit pun ikatan kekeluargaan, maka bunuhlah Panfu dan aku hari ini. Jika Panfu dan aku mati di sini hari ini, maka itu hanyalah takdir kami ibu dan anak. Mereka sudah bersujud. Apakah kau melunak untuk menamparnya? Chen Si Mei, apakah kau masih ingin menikahiku atau tidak? Chen Si Mei, pikirkan baik-baik. Ini kesempatan terakhirmu untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Jika kau melewatkannya, semuanya akan hilang. Chen Si Mei, terus pukul dia. Pukul dia. Apa yang kau lakukan? Tampar dia. Pukul dia. Maafkan aku, Chunlan. Keadaan sudah sampai seperti ini. Aku tidak bisa mundur lagi sekarang. Ibu. Jangan pukul ibuku. Salahkan dirimu sendiri. Sekarang, aku tidak bisa membiarkanmu merusak semua yang kumiliki. Chen Si Mei, bagaimana kamu bisa memukul Panfu? Panfu sakit. Dia tidak tahan dipukul. Berhenti bicara omong kosong, selesaikan memukul. Jangan buang waktu. Hari ini aku akan memukuli bajingan ini, sampai mereka mengatakan yang sebenarnya. Orang itu sudah dipukuli. Mari kita lanjutkan pernikahan kita. Bawa mereka keluar untukku. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Presiden Jian, Lu Chen telah menyiapkan hadiah ucapan selamat, kebahagiaan pernikahan, untuk Presiden Chen dan Nona. Konon ini adalah pesanan senilai 1 miliar. Bukankah aku sudah menyuruh seseorang merusak kampas remnya? Bagaimana dia masih hidup? Selama Lu Chen masih hidup, dia akan menentangku 1 hari lagi. Akan semakin sulit bagi Q untuk mengambil alih grup Jiang. Sialan. Para tidak berguna ini. Mereka tidak berguna, cuma bikin masalah. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Presiden Lu dia hanya orang udin. Tidak pantas bagi status Anda untuk membela dia. Aku akan membantunya.
Apa yang bisa kau lakukan padaku? Presiden Lu, apa maksudmu dengan itu? Hari ini adalah pesta pernikahanku dengan Shimei. Kau ingin bertindak di tempat seperti ini? Aku khawatir itu tidak pantaskan. Apakah aku perlu memilih hari untuk memukulnya? Kau, Presiden Lu, di mana tepatnya aku telah menyinggungmu? Kamu ingin mempermalukanku di hari seperti ini. Chunlan adalah orang yang menyelamatkan hidupku Lu Chen. Menyakitinya sama dengan menyakitiku. Wanita desa ini sebenarnya adalah penyelamat Presiden Lu. bagaimana mungkin? Presiden Lu adalah tokoh teratas di dunia bisnis. Bahkan grup Jiang harus mengalah padanya. Bahkan Presiden Lu mengenalnya. Mengapa berpura-pura? Istri Chen Shimei, mungkinkah masalah ini benar? Presiden Lu, hari ini adalah hari besarku. Bisakah kita menunda masalah kecil ini sampai hari lain? Aku datang hari ini untuk membela Chunlan. Dia menyelamatkan hidupku. Bagaimana aku bisa hanya melihatnya dibully dengan sengaja? Lu Chen, apa maksudmu? Apakah kau menyiratkan bahwa keluarga Jiang kami sengaja mempermalukan wanita desa? Apakah dia bahkan pantas? Jika dia tidak sengaja menerobos masuk hari ini untuk merusak pernikahanku, mengapa aku harus mempersulitnya? Aku tahu kau dalam situasi sulit. Selama kau bisa memberikan bukti untuk buktikan Chen Shimei tinggalkan istri dan anaknya, aku bisa membuatnya kehilangan segalanya. Presiden Lu, dia hanya bicara omong kosong. Mengapa kamu masih membantu? Aku membantu kebenaran. Bicaralah dengan bebas dan berani. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menindasmu dan anakmu. Selama kau mengakuinya sendiri, dia tidak hanya akan kehilangan segalanya. Aku akan memastikan dia mendapat hukuman yang layak. Aku, Ibu, aku tidak enak badan. Panfu, ada apa Panfu? Bangun. Suruh orangku membawa anak itu ke rumah sakit dulu. Cepat. Panfu, Jika kamu ingin melihat Panfu mati di depanmu, maka katakan bahwa kamu adalah istriku. kamu. Dokter, cepat cari donor ayah untuk transplantasi. Anak itu hanya punya waktu paling lama 3 bulan. Jika aku harus menuduhmu di depan umum, lalu siapa yang akan menyelamatkan Panfu? Tidak. Simi adalah satu-satunya harapan Panfu untuk bertahan hidup. Aku tidak bisa segois ini. Bahkan jika aku ingin membalas dendam, itu harus menunggu sampai Panfu diselamatkan. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Mereka yang memfitnah grup Jiang kami tidak akan berakhir baik. Aku seorang pembohong. Aku seorang pembohong. Akulah yang menipu semua orang. Mereka benar-benar memeras orang. Chen Shimei benar-benar tidak beruntun bertemu dengan wanita desa yang cerewet seperti itu. Ibu dan anak ini sekarang tidak hanya menyinggung Chen Shimei, tapi bahkan Presiden Lu, kebaikan Presiden Lu, benar-benar dianggap remeh. Pembohong seperti itu harus dilaporkan ke polisi. Tangkap dia. Chunlan, sebenarnya apa yang kau takutkan? Selama kau bersedia berbicara, aku bisa membantumu. Akulah yang mencari kekuasaan dan kekayaan, menipu diriku sendiri dengan angan-angan. Itulah mengapa aku datang untuk merusak pernikahan ini. Aku hanyalah seorang pembohong. Aku seorang penipu besar. Aku salah, aku minta maaf. Aku minta maaf. Orang ini demi apa yang disebut masa depannya, tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih padamu. Kau seharusnya tidak memberinya kesempatan lagi. Kau bingung. Presiden Lu, aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi mengenai masalah ini, kamu benar-benar tidak seharusnya terlibat lagi. Sudah terlambat. Aku sudah memberikan informasimu kepada Jiang Feng. Dia sudah membawa orang-orang ke desa Xiahe tempat asalmu. Sudah dikonfirmasi. Hubunganmu dengan Chen Shimei. Jiang Feng selalu berselisih dengan Chen Shimei. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menekan Chen Shimei. Dia mungkin sudah hampir sampai sekarang. Mengapa kamu melakukan ini? Tindakanmu justru akan membahayakan aku dan Panfu. Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Jiang Feng ticu Tuan Jiang. Meninggalkan istri dan anakmu. Dan kau berani datang ke grup Jiang kami untuk menipu dan mengakali. Jiang Feng, apa maksudmu dengan itu? Paman kedua, saat Anda memilih menantu, Anda harus benar-benar membuka mata lebar-lebar. Jangan sampai aset keluarga Anda ditipu tanpa menyadarinya. Semua orang saya datang ke sini kali ini untuk memberitahu semua orang bahwa Chen Shimei ini memang punya istri ampas dan dedak di pedesaan. Semua penduduk desa Xiahe yang berdiri di belakang saya bisa bersaksi. Kepala desa-desa Xiahe. Terlebih lagi istri ampas dan dedaknya tidak lain adalah istriku. Hanya ada Shue. Ini jelas kecemburuan. Penghargaan Presiden Jiang padaku
Itulah sebabnya kamu menjebakku. Jing Feng, keluar dari mulutmu. Kata-kata ini, aku sebenarnya tidak percaya. Semua orang tahu kau cemburu pada Shimei. Tapi hari ini adalah pernikahan grup Jing kita. Meskipun kamu dari keluarga Jing dan merusak pernikahan, aku tetap tidak akan melepaskanmu. Kebenaran ada tepat di sini. Jangan terburu-buru menyangkalnya. Ini adalah Kepala Desa Xiahei. Apakah Anda mengenal Chen Shimei? Saya mengenalnya. Dia adalah mahasiswa pertama desa kami. Jadi Chen Shimei, apakah dia benar-benar punya istri dan anak di pedesaan? Sekarang semua orang sudah melihatnya. Kepala desa sudah mengonfirmasinya. Chen Shimei di pedesaan memang punya istri dan anak. Lebih lanjut menurut penyelidikan kami, istri dan anak-anaknya hadir di sini hari ini. Sepertinya Chen Shimei memang berasal dari desa Xiahei. Penduduk desa sendiri sudah mengonfirmasinya. Bagaimana ini bisa salah? Bukankah itu berarti dia benar-benar punya istri desa? Menipu grup Jing, apakah dia bosan hidup? Tepat sekali, Kepala Desa. Anda harus melihat dengan jelas. Jangan biarkan orang lain menjadikan Anda pion. Paman dan bibi yang terhormat, aku tidak tahu berapa banyak keuntungan wanita ini telah berikan kepadamu. Tapi yang jelas adalah bahwa aku sangat berterima kasih dan selalu membalas kebaikan. Selama kamu mengatakan yang sebenarnya, saya bisa menggunakan sumber daya yang saya miliki untuk berinvestasi di desa Xiahei dan membantu desa Xiahei segera keluar dari kemiskinan, memungkinkan semua orang hidup berkecukupan. Adapun wanita ini, dia hanyalah wanita desa cerewet yang membawa anak, mengaku aku kerabat, dan mengoceh omong kosong. Apakah dia layak dibela? Menggabungkan kebaikan dan paksaan, taktik cerdik, tapi bukti tak terbantahkan ada di sini. Bisakah kamu mengubahnya? Katakan pada kami, apakah kamu berani menghadapi kepala desa? Kepala desa aku. Dasar bajingan tak berperasaan. Kamu lebih buruk dari hewan peliharaanku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Aku akan beri bajingan tak tahu diri ini pelajaran setimpal untuk Chunlan. Penduduk desa, kenapa kalian masih berdiri di sana? Berhenti memukulnya. Cepat hentikan dia. Aku selalu berpikir, semua orang menganggapku pembawa sial. Dan tidak akan membelaku. Aku tidak menyangka. Semua orang akan begitu masuk akal. Kepala desa. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Terima kasih Kepala Desa. Jangan ucapkan kata-kata sopan seperti itu. Kami orang-orang desa Xiahei semua adalah satu keluarga. Sayang kamu membawa nasi buruk bagi orang tuamu. Selama 10 tahun lebih kamu bantu kerabat dan tetangga. Dan dengan susah payah membesarkan Chen Shimei. Semua orang sudah melihatnya. Tak mungkin kami biarkan kamu diperlakukan tidak adil. Kami tak boleh biarkan Chen Shimei hidup sembarangan. Contohnya pada tahun-tahun sebelumnya saat ada banjir, hanya Chunlan yang berani membantu panen gandum meski hujan, yang mencegah seluruh keluargaku bekerja sia-sia. Chunlan membawakan teh dan merawat saya saat saya sakit tahun lalu, dan bahkan membantu saya memberi makan ayam bebek dan ikan. Siapa yang bisa dibandingkan dengan kebaikan Chunlan? Jangan kira kami hanya kaki lumpur. Tapi kami juga mengerti apa yang benar. Chunlan menjual semua yang dia miliki untuk mendukung Chen Shimei kuliah. Dan sekarang dia harus menanggung penghinaan seperti itu. Bagaimana kami bisa diam saja dan menonton? Tidak hanya itu, semua orang, Chen Shimei dan Chunlan, dan mereka punya anak berusia 5 tahun. Itu bukan anak yang baru saja mengalami serangan kan. Chen Shimei adalah ayah kandung, dan dia bahkan melukai anaknya sendiri. Jun, dan sekarang kami punya saksi mata dan bukti fisik. Apakah kamu masih mau berdalih? Chunlan, keadaan sudah sampai seperti ini. Katakan kebenarannya. Memang benar seorang wanita desa. Sungguh metode yang licik. Kamu pikir dengan memfitnahku, kamu bisa menyelamatkan putramu? Temukan ayahnya secepat mungkin. Anak itu punya waktu paling lama 3 bulan. Anak itu sudah dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan terbaik. Chunlan, bicaralah. Apa kebenarannya? Presiden Lu. Leukemia. Membutuhkan kecocokan dengan kerabat langsung. Hanya transplantasi sumsum tulang yang bisa dilakukan. Aku akan membantumu secepat mungkin menemukan pasangan yang paling cocok. Tapi Pan Fu tidak bisa menunggu.
Dia tidak bisa menunggu. Hanya ada 3 bulan. Apa kamu mengerti sekarang? Di keluarga Jiing, apa yang aku katakan berlaku. Tidak ada yang berani melawan. Tetaplah di tempat. Seorang pencuri dari desa. Panfu, ibu pasti akan menyelamatkanmu. Saat kau sembuh, ibu pasti akan membawamu pulang. Aku membuat beberapa bakpao. Makanlah sedikit dulu. Chen Shimei, aku biayai pendidikanmu lebih dari 10 tahun. Setiap sen. Semuanya bersih. Bagaimana mungkin aku mencuri? Aku tahu. Bukankah sudah kubilang untuk bersabar? Ini adalah keluarga Jiang. Apa gunanya kepercayaanku padamu? Tapi kau seharusnya tidak meragukanku juga. Meskipun kau punya alasan untuk menipuku. Tapi Jiang Suer hamil. Kau bisa mengkhianatiku. Tapi kau sama sekali tidak seharusnya memperlakukan usahaku selama lebih dari 10 tahun. Sebagai lelucon. Chen Shimei, apa yang aku berutang pada keluarga Chenmu? Sudah lunas terbayar hari ini. Setelah transplantasi sumsum tulang berhasil, aku akan membawa Panfu pulang. Mulai sekarang, kita akan terpisah oleh jembatan dan jalan. Tidak ada hubungannya satu sama lain. Junlan, apakah kau mencoba menghancurkanku? Pikirkan tentang Panfu. Jika kau berani pergi, aku tidak akan pernah menyelamatkannya. Maka aku akan membuat semua masalah ini diketahui dunia. Chen Shimei, mulai sekarang. Jika kau berani mengancamku dengan Panfu lagi, kau percaya atau tidak? Aku akan memastikan kau kehilangan segalanya. Aku akan mendonorkan sumsum tulangku. Tolong bersabar. Besok, aku akan mencari cara untuk mengeluarkanmu. Departemen Rawat Jalan. Apakah Panfu sudah merasa lebih baik? Ibu, apa ayah jahatku? Mendertakmu lagi. Tidak. Ayah tidak memarahi ibu. Jangan khawatir, Panfu. Saya sudah bilang padamu terakhir kali, biaya pengobatan tidak bisa ditunda lagi. Jika kau tidak dibayar hari ini, maka pindahlah. Bukankah grup Jiang sudah membayar semua uangnya? Mereka hanya membayar 1 juta. Uang itu sudah habis sejak lama. Sekarang setelah transplantasi sumsum tulang selesai, biaya operasi masih membutuhkan tambahan 5 juta. Kau sebaiknya memikirkan cara. Aku baru saja menyiram jalan itu dengan seember air. Bagaimana aku bisa keguguran? Tubuhmu butuh istirahat. Kamu tidak boleh gelisah. Kamu memang rentan keguguran. Sekarang anak ini tidak bisa diselamatkan. Jika kamu ingin punya anak lagi nanti, akan sangat sulit. Soyer, jika kau ingin anak, ada banyak cara lain. Tidak perlu terburu-buru. Apakah kamu meremehkanku karena aku tidak bisa punya anak? Bagaimana mungkin begitu? Suer, kau harus istirahat yang baik dulu. Bahkan tanpa anak, aku akan tetap mencintaimu sama seperti sebelumnya. Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Tanpa seorang anak. Kamu Chen Shimei pikiran jernih. Jika tidak ada anak untuk mengikatnya, Chen Shimei akan terpesona oleh jalan itu dan meninggalkanku. Apa yang harus aku lakukan? Tidak. Aku harus punya anakku sendiri untuk bersama Shimei selamanya. Seseorang bawa si Jalang Chenlan itu padaku.
Ini 5 juta. Ini lebih dari cukup untuk biaya pengobatan putramu. Ambillah. Ini bukan hadiah. Aku butuh seorang anak dengan darah Chen Shimei. Kesehatanku tidak baik. Tolong bantu aku melahirkan. Setelah banyak pertimbangan, hanya kamu yang paling cocok. Aku tidak pantas. Aku akan mengatur semua ini agar kamu tidak tahu dan diam-diam mengandung anak itu. Uang ini tidak akan kamu dapatkan sepanjang hidupmu. Pikirkan baik-baik. Putramu tidak punya banyak waktu lagi. Soe. Soe. Kau sangat cepat. Kau tidak bisa menunggu. Aku akhirnya berhasil mendapatkan pijakan yang kuat di grup Jiang. Ayah. Ayah, apakah aku melakukan kesalahan? Beraninya kamu bertanya padaku apa kesalahanmu? Dari Sue In mungkin bisa kau sembunyikan, tapi dariku tidak. Chunlan adalah wanitamu. Bukan. Chen Shimei. Kamu punya banyak nyali. Ayah, itu semua sudah berlalu. Sekarang, aku hanya mencintai Sue. Jika Sue tidak bersikeras, mengapa aku memilihmu untuk menjadi menantu grup Jiang? Mempertahankannya sebelumnya adalah tindakan sementara. Sekarang kebenarannya sudah terungkap. Wanita ini tidak bisa dipertahankan. Dalam hari ini, masalah ini harus diselesaikan. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Keluar. Jembatan di atas sungai. Mengapa kau memanggilku ke sini? Sekarang, kau cepat bawa Pan Fu dan kembali ke pedesaan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Mengapa? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Setelah Pan Fu selesai operasi, aku akan membawanya kembali. Transplantasi belum berhasil sampai sekarang. Transplantasi ini, siapapun yang ingin melakukannya silakan lakukan. Aku tidak bisa melakukan semua itu. Chen Shimei, bukankah kau sebelumnya menyetujui semuanya? Sekarang kau menjadi begitu berdarah dingin. Aku memberitahumu. Jika bukan karena kau memberiku uang, aku sudah memutuskan hubungan denganmu sejak lama. Siapa yang akan menyukai orang sepertimu? Orang udik tua dan jelek. Aku memberitahumu apa yang kukatakan padamu sebelumnya. Kata-kata manis itu hanya untuk membuatmu rela mengeluarkan uang untukku itu saja. Chen Shimei, seandainya aku tahu lebih awal aku tidak akan bersikap begitu lunak padamu. Kau percaya aku akan pergi sekarang juga ke keluarga Jiang dan membongkar kejahatanmu? Presiden Jiang sudah tahu tentang hubungan kita. Sekarang cepat bawa hal yang menjengkelkan itu dan kembali ke pedesaan. Mengerti? Chunlan, kau sendiri yang mencari masalah ini. Lepaskan, lepaskan. Chunlan. Bahkan sekarang, apakah kamu masih tidak mau sadar? Tuan Lu, kebaikan menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa membalasnya. Sekarang aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu menyesalinya pada akhirnya? Tidak mengungkapkan kebenaran hari itu. Sampai sekarang, memberinya kesempatan untuk membunuhmu. Aku tidak hanya menyesalinya. Aku membenci. Lebih dari 1 dekade yang lalu, aku berjanji pada Chen Shifu untuk membesarkan Chen Shimei hingga dewasa. Untuk ini, aku akan menjual darah dan ginjalku untuk membesarkannya sampai dia dewasa, untuk mendukung studinya, untuk membiarkannya membuat nama baik. Tapi sekarang, tanpa diduga, aku tidak pernah berpikir dia akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak berperasaan, dan tidak setia. Belum lagi meninggalkan istrinya. Dia bahkan ingin membunuhku. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku tidak membenci? Aku memberimu kesempatan sekarang.
untuk membiarkanmu membalas dendam. Mengapa kau membantuku? Awalnya, aku ingin menggunakanmu untuk menekan Chen Shimei dari akarnya, untuk sepenuhnya memutus serangan-serangan dari grup Jian. Sekarang, aku hanya ingin menjadi orang baik. Aku sudah mendapat kabar, Chen Shimei mengambil anak itu dari rumah sakit kembali ke kediaman Jian. Meskipun kamu tidak membalas dendam, kamu harus mendapatkan anak itu kembali. Tolong! Bawa aku mencari Panfu. Aku ingin menemukan Panfuku. Berangkat ke kediaman Jian. Tuan Chen, kami sudah mencari di mana-mana di tepi sungai. Tidak bisa menemukannya. Apakah orang itu tidak mati? Tidak bisa menemukannya. Aku sendiri yang melemparkannya ke sana. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sana? Gali sedalam-dalamnya. Kau harus menemukannya untukku. Masalah ini tidak boleh terbongkar. Ini gawat. Lu Chen ada di sini dengan 8 pengawal. Menerobos masuk gerbang utama keluarga Jiang. Aku bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Lu Chen datang sendiri. Ya, apakah dia datang untuk balas dendam? Bagus. Mari kita selesaikan semuanya sekaligus. Masalah ini, proyek luar negeri ini pasti milikku. Tuan Lu datang sendiri. Maafkan kegagalanku menyambutmu dengan layak. Aku tidak yakin, apakah kau di sini karena proyek ini, atau karena alasan pribadi. Hanya mengandalkanmu, kamu pantas bersaing denganku untuk proyek ini. Seekor anjing yang mengandalkan menjilat dan menikah ke dalam keluarga untuk mendapatkan kekuasaan. Aku tidak pernah melihatmu sebagai sesuatu yang penting. Aku tidak akan menyerah pada proyek ini. Langkah apapun yang kau miliki, Tuan Lu silakan gunakan. Mari kita lihat, apakah aku bisa mengatasinya. Kamu yang bilang, jangan menyesalinya. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Ini tidak mungkin. Apa-apaan ini? Apa? Saat kau mendorongku jatuh, cepat dan tegas. Sekarang kau takut. Kapan aku pernah menjatuhkanmu? Junlan, kita tidak punya dendam di masa lalu. Kamu tidak boleh bicara omong kosong. Mengapa kau menjemput Panfu dari rumah sakit? Di mana kau menyembunyikannya? Kamu ingin melihat anakmu. Panfu, Ibu, Panfu, kembalikan Panfu padaku. Itu tergantung, apakah aku bersedia. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi anak itu harus tetap di sini. Su'er tidak bisa punya anak. Dan aku harus melanjutkan garis keturunan keluarga Chen. Panfu adalah putra satu-satunya. Tidak, aku membesarkan Panfu sendiri. Kau tidak bisa mengambilnya dariku. Panfu adalah anakku. Anakku. Bagaimana aku bisa membiarkan seorang ibu dari desa? Apa kamu pantas? Junlan, jangan lupa mengapa kamu datang. Semua yang sebelumnya bisa kuabaikan darimu. Aku hanya ingin anakku. Aku akan membawa Panfu. Aku bisa membawanya ke tempat lain untuk perawatan. Kita bisa selamanya menghilang dari pandanganmu. Tolong jangan sakiti dia. Jangan ambil dia dariku. Ibu, selamatkan aku. Kembalikan Panfu padaku. Berdebat denganku. Apa kamu punya bukti? Memiliki pesaing sepertimu membuatku jijik. Lu Chen, jangan sombong. Hanya untuk membuatku kesal. Proyek ini, aku pasti akan memenangkannya. Yang kamu tahu hanyalah bagaimana menindas wanita dan bermain kotor, apalagi yang bisa kamu lakukan. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang yang bermartabat. Chen Shimei, bukankah kau bilang padaku bahwa bahkan tanpa anak, kita bisa hidup bahagia bersama? Mengapa kau mempertahankan Chen Panfu? Soe-er, semua yang kulakukan adalah demi kebaikanmu sendiri. Apa yang demi kebaikanku? Kau hanya ingin aku membesarkan anak si jalang itu. Katakan padaku, benarkah itu? Itu adalah ide burukmu. Aku tahu itu. Sekali jalang tetap jalang. Dan aku bahkan memberimu uang untuk pengobatan anak itu. Jutaan di tanganmu. Tidakkah kau merasa itu membakar tanganmu? Chen Shimei, jika kau mempertahankannya, aku akan menceraikanmu. Soe-er, semua yang telah kulakukan sungguh demi kebaikanmu sendiri. Bukankah tujuan kita untuk punya anak? Bukankah Panfu sudah tersedia? Dengan anak ini, ayahmu juga akan dipertanggungjawabkan dengan baik. Keluarga Jiang juga akan punya pewaris. Kamu tidak ingin keluarga Jiang jatuh ke tangan Jiang Fangkan. Bagaimanapun Panfu adalah darah dagingku. Dia masih muda sekarang.
Terimalah, ini hanya masalah waktu. Kalau begitu, maka di depanku. Pertahankan anak itu. Dan putuskan semua hubungan dengan wanita itu. Tidak. Kau tidak bisa mengambil Panfuku. Mulai hari ini, kita berdua tidak punya hubungan apapun. Ambil barang-barangmu dan keluar dari keluarga Jian. Kembalikan Panfu padaku. Lu Chen. Ini adalah urusan keluarga Jian. Sebaiknya jangan ikut campur urusan keluarga orang lain. Tuan Jian, apakah kamu ingin berselisih denganku? Apakah satu wanita sepadan dengan kita bertengkar? Tolong Tuan Wu, tetaplah di luar dan lihat. Dengarkan Chunlan. Lihat apa yang dia pilih. Keluarga Jin telah menerimamu beberapa hari terakhir ini, menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Tinggalkan saja anak itu, dan kau bisa pergi. Apakah kau masih belum puas? Tinggalkan saja anak itu. Panfu adalah hidupku. Tidak ada dari kalian yang bisa mengambilnya. Jika anak itu tetap bersamamu, masa depan apa yang bisa dia miliki? Menjadi udik di pedesaan, bahkan tidak mampu membayar pengobatan. Memiliki ibu sepertimu adalah kemalangan terbesarnya. Itu adalah aib terbesarnya. Bukan begitu. Aku bisa merawat Panfu dengan baik. Aku bisa menyembuhkan penyakitnya. Hanya mengandalkanmu. Kau hanya akan menyakitinya. Lihat Panfu. Kulitnya pucat. Kurang gizi. Dia sama sekali tidak terlihat sehat. Tidak. Aku mengirim semua uang itu padamu. Aku memberikan yang terbaik. Dari segalanya untuk Panfu. Hal-hal terbaikmu. Sama sekali tidak berharga. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Sue Er? Jika anak itu tinggal bersama keluarga Jian, dia akan punya ibu yang seorang pewaris kaya dan menerima pendidikan terbaik. Sedangkan kamu tidak bisa memberikan apa-apa. Seorang ibu yang menghadap tanah kuning dan memunggungi langit hanya akan menyeretnya ke bawah. Memberikan anak itu kepadaku adalah pilihan terbaik. Demi masa depan anak itu, serahkan anak itu kepadaku. Chunlan, pegang teguh perasaanmu yang sebenarnya. Meskipun aku tidak bisa memberinya hal-hal materi terbaik, aku bisa memberinya semua cintaku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk merawat Panfu dengan baik. Panfu adalah milikku. Tidak ada dari kalian yang bisa mengambilnya. Cinta adalah hal yang paling tidak berharga. Itu tidak bisa mengisi perutmu. Ketergesaan tidak membantu. Dan yang terpenting, itu tidak bisa menyembuhkan penyakit. Kau mengancamku dengan nyawa Panfu. Bagaimana aku bisa merasa tenang menitipkannya padamu? Hari aku menjemput Panfu, aku mengetahui bahwa kondisinya memburuk parah. Harus dalam 3 hari menerima transplantasi sumsum tulang. Dan aku adalah kecocokan yang berhasil. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Jika Panfu tetap di sini, aku akan mendonorkan sumsum tulang untuknya. Kalau tidak, kamu hanya bisa membawa pulang mayat. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini padaku? Mengapa kau ingin merebut Panfu? Setiap detik kau ragu. Panfu menderita sedikit lebih banyak. Jangan berpikir untuk memohon pada orang lain. Bahkan jika dia bisa mengendalikan segalanya, dia tidak bisa dalam 3 hari menemukan sumsum tulang yang cocok untukmu. Tanda tangani perjanjian ini. Lalu keluar dari keluarga Jian. Perjanjian pemutusan hubungan ibu anak. Aku tidak akan menandatangani. The film was translated and narrated by M Media. Jika kau tidak menandatangani Chen Panfu, dia adalah putramu. Sedangkan aku sangat perhitungan. Dan tidak akan membesarkan putra orang lain. Jika kau tidak menandatangani, Chen Panfu hanya akan menunggu kematian. Lepaskan aku, Ibu. Ibu. Jika kamu tidak segera menandatangani, aku mungkin akan menyesalinya. Ibu. Bawa aku bersamamu. Ibu. Jika kau tidak segera menandatangani, dia mungkin akan kambuh. Aku akan tanda tangan. Chunlan, sudah kamu pikirkan matang-matang. Aku ingin membesarkannya sendiri. Tapi aku lebih ingin dia hidup. Aku akan tanda tangan. Jika aku tahu hari ini akan tiba, dulu aku rela menikah dengan orang tak berguna. Aku tetap tidak akan memilih keluarga Chenmu. Chen Shimei. Apa yang aku berutang pada keluarga Chenmu? Semuanya lunas hari ini. Tapi apa yang kau berutang padaku?
Dalam hidup ini, kau tidak akan pernah bisa membayarnya. Panfu, ibu minta maaf, tapi ini semua salah ibu. Karena tidak cukup mampu untuk membesarkanmu. Hanya dengan membiarkanmu tinggal di sini, kau bisa bertahan hidup. Ibu, Panfu, ibu minta maaf. Ibu minta maaf. Aku harap nanti kamu tidak akan menyesali keputusan hari ini. Aku tidak punya pilihan. Presiden Lu, Panfu membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Ada apa denganmu? Apakah ada yang salah dengan tubuhmu? The film Mungkinkah? was translated and narrated by M Media. Aku baik-baik saja. Rumah sakit ada tepat di depan. Ayo pergi periksa. Meskipun Panfu tidak dipertahankan, kamu tidak bisa menyerah pada dirimu sendiri. Ruang ultrasonografi warna. Itu anak Chen Shimei. Apakah akan mempertahankan anak itu atau tidak? Kamu putuskan sendiri. Masalah ini tidak boleh diketahui oleh Chen Shimei. Dia pasti akan merebut anakku. Chunlan. Semuanya sudah berlalu. Grup Jiang memiliki Chen Panfu sebagai pewaris. Chen Shimei tidak akan mencarimu lagi. Kamu juga perlu melanjutkan hidup dari masa lalumu. Kalau tidak, apakah kamu ingin anak ini mengulangi kesalahan yang sama? Aku sudah bingung selama separuh hidupku. Bagaimana bisa aku terus-menerus sebodoh ini? Kali ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku pasti akan membawanya kembali. Aku sudah memutuskan. Aku akan memulai bisnis. Tidak peduli seberapa sulit atau melelahkan. Aku harus memantapkan diriku. Di Haicheng. Presiden Chen. Sekretaris Chen Shimei. Saya dengar pengasuh dari rumahmu. Baru-baru ini memanfaatkan pengaruh Lu Chen untuk melakukan bisnis besar di Haicheng. Mengandalkannya. Seorang udik desa yang tidak berpendidikan. Kesuksesan macam apa yang bisa dia raih? Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Lebih baik Panfu tinggal bersama keluarga Jiang daripada tinggal di sisiku. Aku hanya tidak tahu apakah Jiang Sui'er memperlakukannya dengan baik. Jadilah anak baik, seimbangkan kerja dan istirahat. Minumlah susumu sebelum kau melanjutkan membaca. Melihatmu hidup dengan baik, ibu merasa lega. Ibu akan datang menemuimu lagi. apa bacaan karakter ini? Apakah kau babi? Kau bahkan tidak bisa membaca karakter sesederhana itu. Kau bodoh seperti babi. Kau sama sekali tidak pantas menjadi putraku. Ini semua salah ibumu si jalang itu, karena membawa kematian pada putraku. Dan membuatku mandul. Ibumu memperlakukanmu dengan sangat baik. Pergi temui dia kalau begitu. Jika kau putraku, kau harus mendengarkanku. Setelah kau mempelajarinya, barulah kau bisa makan. Menikahi Su'er dan membesarkan seorang putra juga telah membuat ambisimu tumbuh. Menggelapkan dana publik. Siapa yang memberimu nyali? Aku melakukan semua ini demi proyek, demi keluarga Jiang. Ini adalah batasnya. Kamu dipaksa menggelapkan dana publik.
Itu berarti kamu tidak kompeten. Karena kamu tidak kompeten, kamu tidak perlu memegang jabatan manajer umum lagi. Aku memberimu uang, tapi kamu tidak berguna. Ayah, aku sudah bilang padamu. Itu demi keluarga Jiang. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku mencurahkan hati dan jiwaku untuk keluarga Jiang. Namun kamu ingin memecatku. Chen Shimei, kamu sudah keterlaluan. Itu semua karena kamu memaksaku. Ayah. Ayah. The film was translated and narrated by M Media. Shimei. Apa yang harus kulakukan? Dokter bilang, ayah melukai batang otaknya dan akan berada dalam kondisi vegetatif mulai sekarang. Bagaimana ayah bisa begitu ceroboh? Dia bahkan jatuh di kantor. Soe-er, jangan khawatir. Aku pasti akan menjagamu dengan baik dan menjaga grup Jiang dengan baik. Shimei, kau sangat baik padaku. Namun, Soe-er, kamu perlu membujuk para pemegang saham agar aku bisa mengambil alih kendali grup Jiang. Bukankah grup Jiang punya proyek di Amerika Serikat? Sempurna. Kita juga bisa membawa ayah pergi ke Amerika, mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Para pemegang saham, semuanya adalah paman-paman yang melihatku tumbuh dewasa. Mereka pasti akan setuju. Kita berangkat ke Amerika hari ini. Lain kali aku kembali. Aku tidak tahu bagaimana situasinya nanti. Denganmu di sini, grup Jin pasti akan di Amerika, meraih kesuksesan besar. Pergi ke Amerika. Chen Shimei, apakah dia benar-benar membawa Panfo ke Amerika? Dan juga mengobati penyakit ayah. Dalam beberapa dekade ke depan, kita tidak akan kembali ke sini lagi. Puluhan tahun, akankah Panfu masih mengikutiku? Lagi pula, Panfu mengikuti mereka. Memang lebih baik daripada mengikutiku. Ibu. Chan Yaozu, aku ibumu. Kita akan segera pergi ke Amerika. Sebaiknya kau bersikap baik. Aku berdoa kepada Tuhan untuk pasti memberkati anakku. Memberkati anakku agar tumbuh sehat. 18 tahun kemudian. Kiao, Universitas Bangsawan Haicheng penuh dengan anak-anak dari keluarga terkemuka. Kau baru mendaftar tahun ini. Chen Kiao Putri Chunlang. Orang lain tidak jelas tentang latar belakangmu. Ingatlah untuk bertindak hati-hati. Kau sama sekali tidak boleh membiarkan orang lain tahu kau adalah putriku. Jangan tidak biasa. Mengerti? Mengerti. Ibuku sudah menjadi ratu bisnis Provinsi Jieng. Karirmu berkembang pesat di mana-mana. Tak terhitung orang ingin mengunjungimu. Jangan gunakan aku demi keuntunganmu sendiri. Mama, kamu cerewet sekali. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Perjalanan ibumu tidak mudah. Menyuruhmu untuk berhati-hati. Sebenarnya juga melindungimu. Aku juga tahu bahwa untuk Mama memiliki pencapaian hari ini, kontribusi Paman Lu tak tergantikan. Aku tahu segalanya. Paman Lu, kamu harus lebih peduli pada mamaku. Baiklah. Cepatlah pergi ke sekolah. Sopir sudah menunggu di pintu. Kau akan terlambat. Ini untukmu. Bisa dianggap titik balik dari kesulitan menuju kebahagiaan. Mengerti, Mama. Aku bisa pulang sendiri. Tidak perlu Paman yang menjemputku. Bukankah kamu bilang untuk tidak mencolok? Aku menutup telepon. Aku akan segera pulang untuk makan. Chen Kiao. Aku ingat kamu. Kamu murid pindahan baru. Chen Kiao. Chen Yaozu. Ingatan yang bagus. Kakak Zhu, ini adalah mahasiswi miskin cantik yang kamu sebutkan itu. Aku dengar latar belakang keluarganya memalukan. Dia bahkan tidak tahu apa pekerjaan orang tuanya. Orang miskin. Sekolahnya tepat di sebelah.
Sebaiknya kamu jangan berulah. Jika aku Chen Yaozu main-main, siapa yang berani bicara lebih banyak? Aku dengar, orang sepertimu di Universitas Bangsawan Haichem hanyalah mainan bagi banyak orang kaya. Aku lihat kamu cukup cantik. Sudah berapa banyak orang yang bersamamu? Tidak tahu malu. Keji. Ini 200.000. Habiskan semalam denganku. Uang sebanyak ini cukup untuk membelimu. Siapa peduli dengan uang kotormu? Nyah, Kakak Zu wanita ini punya temperamen yang sangat berapi-api. Tidak heran dia sulit didapatkan. Kakak Zu adalah satu-satunya tuan muda di Haichem dan baru saja kembali dari Amerika. Apakah ada orang yang tidak bisa dia dapatkan? Chen Kiao Kiao, jika kamu tidak memberi muka, maka aku akan memaksanya. Pergi. Mama. Chan Yaozu itu. Apakah dia benar-benar kakakku? Orang dengan karakter yang rusak, yang bergaul dengan preman. Bagaimana mungkin dia menjadi kakak kandungku yang hilang? Kiao Kiao. Ini semua salah ibu. Ibu tidak punya kemampuan waktu itu. Tidak punya uang untuk mengobati penyakit kakakmu. Itulah sebabnya ibu menyerahkannya kepada Chen Shimei. Tapi ibu tidak menyangka. Ibu tidak menyangka Jiang Suer akan menyiksanya. Penderitaan bukanlah alasan baginya untuk menjadi jahat. Mama, jika kakakku bajingan seperti itu, aku lebih baik tidak mengakuinya sebagai kakakku sendiri. Mama, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Jika Chen Yaozu tumbuh di sisimu, dia pasti tidak akan seperti ini. Kiao Kiao. Selama ini, ibu sudah mencari kakakmu. Sekarang, dia sudah ditemukan. Ibu pasti tidak akan membiarkannya. Kau benar. Sekarang kakakmu sudah ditemukan. Aku harus mendapatkannya kembali. Menjaganya di sisiku. Mendidiknya dengan baik. Dan membimbingnya ke jalan yang benar. Chunlan. Apa ini? Lihatlah. Lahan nomor 7. Kita tidak bisa lagi mengambil tindakan atasnya. Grup K mengeluarkan pernyataan palsu. Bagaimana mungkin? Bukankah awalnya mereka bilang bahwa lahan nomor 7 akan menjadi zona ekonomi, pembangunan? Bagaimana mungkin jadi tempat sampah? Sepertinya, seseorang pasti sudah mengutak-atik hal-hal di sini. Aulalila. 18 tahun tak bertemu. Aku tidak menyangka. Kau masih saja tidak pantas. Ratu bisnis apa? Mengaku aku sendiri kurasa. 18 tahun tak bertemu. Kau masih saja begitu kejam. Kau. Lupakan saja. Lahan itu penting. Kembalikan Panfu padaku. Izinkan aku mengoreksi sedikit. Namanya Chen Yaozu. Dia adalah anakku. Kau sudah menandatangani perjanjian pemutusan hubungan. Selama ini, bagaimana kau memperlakukan Panfu? Dia dipenuhi luka-luka. Jangan lupa, kau sendiri yang menandatangani perjanjian ini sejak lama. Kau yang tidak menginginkannya, sekarang kau belajar untuk berpura-pura munafik menjadi ibu yang penuh kasih. Sudah terlambat. Jangan-jangan kau menghidupkan kembali perasaan lama untuk Shimei. Atau lebih tepatnya, kau ingin bersaing dengan grup Jian kami untuk lahan nomor 7. Dengan kekuatan Chunlan saat ini, kamu tidak mampu berhubungan dengan kami, Chen Shimei. Dia tidak layak. Chen Shimei, lahan nomor 7 tidak bisa ditawar. Seperti yang kuduga, pada dasarnya kau masih orang udik. Berpikiran dangkal, lahan nomor 7 didanai oleh grup ke Amerika. Yang punya mata tahu harus ambil atau tidak. Apa kau buta? Aku sudah mengatakan semua yang bisa kukatakan. Selamat datang semuanya di konferensi lelang lahan nomor 7 Haichem.
Selanjutnya kita akan menawar. Lahan nomor 7. Harga awal, 100 juta. Aku memperkirakan, Chunlan juga sudah tahu sekarang, bahwa lahan nomor 7 akan segera menyusul zona pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, berapapun harganya hari ini, kita harus mengamankannya. Chen Shimei, ada masalah dengan lahan ini. Aku menasihatimu, jangan buang-buang tenagamu. 200 juta. 300 juta, 400 juta. Aku menawar 1 miliar. Tuan ini telah menawar 1 miliar. Penawar tertinggi menang. Selamat. Chen Shimei, apa kau gila? Lahan ini tidak akan pernah menjadi zona pengembangan ekonomi. Sebaliknya, menurutku kau terlalu miskin untuk membelinya. Itulah sebabnya kau mencoba segala cara untuk menghentikan Shimei menawar. Aku bertekad untuk mendapatkan lahan nomor 7. Jangan katakan apa-apa lagi. Orang bodoh bersenang-senang sendiri. Dia akan menanggung akibatnya. Hari ini aku berjanji pada Kiao Kiao untuk menjemputnya dari sekolah. Ayo pergi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Apakah dia tidak menginginkan Yaozu? Kalau begitu mari kita berikan kesempatan ini padanya. Kita sudah terpisah terlalu banyak tahun. Selama ini, apa yang kuutangkan padanya? Aku pasti akan menebus semuanya. Apa yang Kiao Kiao miliki, dia juga harus memilikinya. Mama, paman lu. Kiao Kiao, terima kasih Mama. The film was Panfu. translated and narrated by M Media. Panfu. Lihat, ini kue yang ibu siapkan untukmu. Ini sama dengan milik Kiao Kiao. Paman lu dan aku datang menjemputmu untuk makan malam. Pergi sana. Aku tidak butuh kemunafikanmu. Panfu, di antara kita pasti ada kesalahpahaman. Beri aku waktu agar ibu bisa menjelaskan perlahan ya. Menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan masa lalu. Kau mengambil milik Jiang Shu'er 5 juta dan meninggalkanku. Bukan begitu. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Kau pergi saat itu hanya setelah mengambil uangnya. Di matamu, sepenuhnya tidak mengakui anak ini. Sekarang kau berakting. Tidakkah kau merasa menjijikan? Siapa yang memberitahumu itu? Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Aku memperingatkanmu. Jika kau menggangguku lagi, aku akan membunuhmu. Panfu, dengarkan ibuku mohon. Panfu, Kata-kata ini pasti sudah ditanamkan secara halus oleh Jiang Shu'er ke dalam Panfu. Chunlan, jangan putus asa. Masih ada kesempatan. Chunlan, lahan nomor 7 telah ditetapkan sebagai tempat pembuangan sampah kota. Investasi Chen Shimei beberapa hari terakhir ini, semuanya sia-sia. Dia sudah menanggung utang sebesar 80 miliar di bank. secepat itu. Grup Jian akan segera bangkrut. Bagaimana dengan anak itu Panfu? Apa yang kau rencanakan? Chunlan. Chunlan. Chunlan, kali ini hanya kamu yang bisa membantuku. Aset grup Jian sudah dilikuidasi. Sekarang aku tidak hanya tidak punya apa-apa, aku masih berutang jutaan. Jika kamu tidak membantuku, aku harus masuk penjara. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Jangan menawar lahan nomor 7. Kau yang mencari masalah ini sendiri. Kau menuai apa yang kau tabur. Aku tahu. Ini semua salahku. Aku salah. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bantuan ini, aku tidak bisa membantu. Jangan lupa, dulu di desa Xiahei, keluarga Chenku yang menguburkan ayahmu. Ibuku, yang menerimamu meskipun ada gosip. Kamu lupa janji pada ayahku di samping tempat tidurnya. Tanpa keluarga Chenku, kamu pasti sudah lama mati. Kamu berjanji untuk menjagaku dengan baik. Apakah begini caramu menjagaku? Apakah kamu hanya akan berdiam diri dan melihatku mati? Chen Shimei, utang budiku pada keluarga Chen sudah lama terbayar. Tidakkah kau tahu itu sendiri? Lalu bagaimana dengan janjimu padaku? Bagaimana dengan janjimu kepada keluarga Chen? Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Jika kamu tidak membantuku,
dan melihat keluarga Chen hancur. Maka nanti, ketika kamu pergi ke alam baka, apakah kamu masih punya muka untuk melihat orang tuaku? Chunlan, aku mohon padamu. Chunlan. Aku mohon padamu. Aku setuju. Aku setuju. Chunlan, tenanglah. Ada banyak cara untuk membalas kebaikan. Jangan bertindak impulsif. Chunlan, jika aku hancur, Yeozu juga akan menanggung noda seumur hidup. Apakah kamu ingin berutang kepada Yeozu selama 18 tahun lagi? Chen Shimei, berhenti menggunakan pemerasan moral. Kau terbebani utang. Bisa mencari Jiang Suer. Bisa menjual aset keluarga Jiang yang telah mendominasi Haichen selama puluhan tahun. Mengapa kau memohon pada Chunlan? Aku benar-benar sudah tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Selama kamu bersedia menjual aset Gruplan, kamu bisa menyelamatkan hidupku. Setelah ini selesai, aku akan mengembalikan Panfu padamu. Chunlan. Baiklah. Aku setuju untuk membantumu. Chunlan. Setiap butir nasi, setiap tetes bubur datang dengan susah payah. Kebaikan yang keluarga Chen tunjukkan padaku waktu itu memang tulus. Dulu, aku juga membuat janji di samping ranjangnya. 18 tahun pasang surut di dunia bisnis. Hanya mengandalkan integritas. Budi baik ini, aku tidak punya pilihan selain membantu. Chunlan, selama kamu membantuku melewati kesulitan ini, keluarga kita berempat masih bisa hidup bersama di masa depan. Ikatan pernikahan kita sudah putus. Aku membantumu. Demi keluarga Chen. Demi Panfu. Bukan untukmu. Chen Shimei. Aku akan menjual semua aset Gruplan untuk menyelamatkan perusahaanmu. Tapi, kau juga harus berjanji padaku. Kau harus menjelaskan dengan jelas kepada Panfu. Panfu selalu percaya bahwa aku meninggalkannya dulu karena uang. Tapi cek $1 juta itu sudah kusobek. Agar Gruplan menjadi seperti sekarang ini. Itu sepenuhnya karena aku memulai dari nol. Chen Shimei, apa kebenarannya dulu? Tui Anfu tidak tahu. Apa kau benar-benar tidak tahu? Aku akan menyampaikannya kepada Panfu. Jangan khawatir. Uang itu, Kau harus kembali dulu, 3 hari kemudian. Nanti aku minta seseorang transfer ke kamu. Namun dengan syarat yang sama. Kau juga harus mengembalikan Panfuku kepadaku. setelah ini selesai, aku akan mengatur agar kamu dan putramu bertemu. Aku jelaskan salah paham ini secara pribadi. Sebenarnya kau tidak perlu berkorban sebanyak itu. Setelah kejatuhan truk Jian, Chen Panfu akan memiliki banyak alasan untuk kembali ke sisimu. Siapa yang pasang lonceng harus lepas. Keyakinan Panfu yang sudah mengakar dalam. Hanya Chen Shimei dan Jiang Suer yang bisa menyelesaikannya. Tui Anfu tidak akan percaya padaku. Jika aku bisa membangun satu Gruplan dari nol, aku bisa membangun yang kedua. Menggunakan semua yang kumiliki sekarang untuk mendapatkan maaf Panfu. Menurutku itu sepadan. Selama Panfu bisa kembali ke sisiku. Itu sudah cukup. The film was translated and Grup Jing narrated sudah by kemarin. M-Media. Melunasi utang banknya. Direkturnya Chen Shimei sudah mengadakan konferensi pers. Buah. Mama, apa kau benar-benar menjual Gruplan? Posisi ratu bisnis. Kau menyerahkannya begitu saja. Chunlan, terima kasih telah membantuku menyelesaikan masalah perusahaan. Sekarang juga aku akan membawamu ke Yaozu. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Gudang terbengkalai. Kiao Kiao. Kiao Kiao bangun. Kiao Kiao. Chen Shimei, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Setelah berbisnis selama lebih dari 10 tahun, kamu masih belum membuat kemajuan apapun. Kalah dariku. Memang pantas untukmu. Tapi aku sudah menyelamatkanmu. Kau seharusnya bisa baik-baik saja. Kenapa kau?
Karena kamu tidak pantas berdiri di atasku. Selama lebih dari 10 tahun aku di Amerika ini, grup Jiang perlahan menurun. Aku ingin merevitalisasi grup Jiang. Jadi aku harus mengakuisisi grup lain. Kamu dari desa pencapaianmu takkan lebih tinggi dariku. Jadi kau masuk ke dalam permainan itu sendiri, menggunakan lahan nomor 7 sebagai jebakan, dan menggunakan siasat melukai diri sendiri untuk menipuku. Benarkah begitu? Apa kamu pikir aku bodoh? Sekarang setelah hasilnya diputuskan, aku tidak takut untuk memberitahumu. Ketua grup K sebenarnya adalah Jiang Soer, kafling nomor 7. Itu hanyalah untuk membeli kembali grup LAN saja. Sekarang, aku adalah pemimpin HiChem, bahkan di provinsi Jian, market bisnis terbesar. Dan kalian semua adalah semua lawan-lawanku yang kalah. Semua hal yang kau katakan ini, aku tidak peduli sedikit pun. Aku sudah memberikan grup LAN kepadamu dengan sukarela. Sekarang, aku hanya memohon padamu, kembalikan Panfuku kepadaku. Aku bisa membawa Kiao Kiao dan mereka, dan meninggalkan provinsi Jiang. Sungguh lelucon. Yang kuinginkan adalah hidup tanpa kekhawatiran. Apa kau pikir? Aku akan membiarkan kau orang ini, yang tahu kebenaran pergi. Chen Shimei, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Diam. The film Waktu was yang kuhabiskan translated bersamamu and narrated adalah by M. penghinaan Media. terbesar dalam hidupku sebagai Chen Shimei. Hanya dengan membunuhmu, aku bisa ucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Apa kau tidak takut jika semuanya terbongkar? Semua usahamu akan sia-sia. Saat itu, percikan bensin, jilatan api. Siapa yang akan tahu aku membunuh mereka? Benar. Aku baru teringat sesuatu. Kurasa aku harus memberitahumu. Sebenarnya, aku telah menipu Panfu selama bertahun-tahun ini. Aku memberitahunya bahwa kau meninggalkannya demi uang. Aku memanjakannya dan merusaknya. Itulah sebabnya dia menjadi seperti sekarang ini. Chen Shimei, apa kau ini manusia? Panfu adalah anak kandungmu. Kiao Kiao tidak tahu tentang ini, dan Panfu juga tidak. Aku mohon padamu, tolong jangan sakiti mereka. Kau bisa membunuhku, tapi mereka adalah darah dagingmu sendiri. Darah daging. Mereka adalah aib terbesar dalam hidupku. Karena mereka, di grup Jian aku hidup menunduk selama separuh hidupku. Oleh karena itu, mereka pasti harus mati. Mereka harus mati. Chen Shimei, kau tidak punya hati dan kejam. Lebih buruk dari babi dan anjing. Tanyalah pada dirimu sendiri. Setelah melakukan hal seperti ini hari ini, ketika kau pergi ke alam baka, bisakah kau menghadap orang tuamu yang sudah meninggal? Kata-kata ini simpan saja untuk neraka. Ayah, Panfu, kenapa kau di sini? Cepat pergi. kau tidak bisa membunuh ibuku. Apa kau sudah lupa bagaimana dia memperlakukanmu? Bukankah kau paling membencinya? Aku mendengar semuanya. Kau telah menipuku selama ini. Aku ingat setiap momen. Ibuku baik padaku. Kalian berdua merusak ikatan ibu anak kami. Panfu, Pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. hati-hati. Kau tidak bisa membunuh ibuku. Panfu. Panfu, Mari kita lihat siapa lagi yang bisa menghentikanku. Chen Shimei, ayo bunuh aku. Ayo bunuh aku. Bajingan, jangan sentuh Panfu. Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Hanya agar kau menentangku hanya karena beberapa kata. Panfu, Jangan pukul aku. apa yang akan kau lakukan? Kalian semua harus mati. Semua harus mati. Jangan, Aku adalah pemenang utama. Mama. Apa kita akan mati? Tidak mungkin. Ibu tidak akan membiarkanmu mati. Chen Shimei, apa kau ini laki-laki? Kau tumbuh besar mengandalkan wanita. Setelah lulus, kau menjadi kaya dengan mengandalkan wanita. Sekarang, kau pikir masih bisa andalkan wanita demi tujuanmu. Chen Shimei, aku membencimu. Kau tidak bisa membunuh ibuku. Chen Shimei, hentikan. Bersabar seumur hidup. Dan sekarang kau berani membentakku.
Kalau begitu di depan anak-anakmu, aku akan membunuhmu. Kau tidak boleh menyentuh mamaku. Jangan. Aku akan menelpon polisi. Apa kau pikir jika kau membunuhku, Anda bisa tenang? Jangan lupa, Jiang Suer juga tahu kebenarannya. Apa kau pikir aku tidak ingin membunuhnya? Aku menemukan cara untuk membunuh ayahnya, tepatnya untuk hari ini. Aku sudah muak dengan Jiang Suer. Keras kepalanya selama beberapa tahun terakhir ini. Rencana selanjutnya, untuk membuat kecelakaan mobil yang terlihat tak sengaja, agar Jiang Suer juga mati secara diam-diam. Kau hanyalah iblis. Pergi mati. Chen Shimei. Chen Shimei. Dan sekarang kau masih ingin merekayasa kecelakaan mobil untuk membunuhku. Jika aku tidak menyadari sesuatu The film sebelumnya, was translated aku pasti and sudah mati di narrated tanganmu. by M Media. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang kau inginkan dariku? Apa kau ingin membiarkan Chan Yaozu kembali ke sisimu? Kau bersedia mengembalikannya padaku? Ayo main sandiwara denganku. Aku akan membiarkan kalian bersatu kembali. Beberapa tahun terakhir di Amerika, aku perlahan-lahan menjadi lebih jernih. Dulu jatuhnya ayahku terlalu mencurigakan. Kamera pengawas perusahaan, bagaimana bisa kebetulan rusak pada hari itu? Ayahku berada di Amerika. Dia meninggal mendadak karena penyakit tak bisa disembuhkan. Satu-satunya yang benar-benar terlibat adalah Chen Shimei. Kau curiga? Itu Chen Shimei. Bukan hanya itu saja. Di permukaan dia mendukung tanpa syarat grup Kaku. Tapi diam-diam, dia bertemu dengan beberapa mitra pentingku. Ambisi Chen Shimei tidak bisa lagi disembunyikan. Kali ini, dia berencana menggunakan lahan nomor 7 untuk berkomplot melawanmu. Kau berperan besar bersamaku untuk menguji Chen Shimei. Baiklah, sempurna. Aku juga ingin Fan Fu kembali ke sisiku. Juga ingin menguji Chen Shimei. Apakah dia benar-benar berubah kali ini? Agar usahaku di janji yang dibuat di depan ranjang ayah Chen tidak sia-sia. Jika kali ini dia masih tidak berubah, maka aku sama sekali tidak akan memudahkannya. Baiklah, senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Beraninya kau diam-diam, merencanakan di belakangku. Kau membunuh seluruh keluargaku. Apalagi yang tidak akan berani kulakukan? Jika kau memiliki sedikit pun penyesalan hari ini, aku akan memberimu kesempatan. Namun bahkan hari ini, kau tetap delusi. Kau bahkan tidak menyisakan darah dagingmu sendiri. Kau benar-benar pantas mati. Aku tidak menyangka bahwa aku Chen Shimei akan bangkit karena wanita, gagal karena seorang wanita. Tapi, mati di tangan kalian berdua bajingan. Aku tidak rela. Yang membunuhmu adalah keserakahanmu. Chen Shimei, aku akan membunuhmu. Semoga kau mati dengan mengenaskan. Aku sudah menelepon polisi. Hukum akan menghukumnya dengan layak. Jangan hancurkan dirimu demi seorang bajingan. Chen Shimei, hidupku jati penuh penderitaan karena kau. Kiao, Fan Fu. Lihatlah dia untuk terakhir kalinya. Mulai sekarang, kau tidak akan lagi memiliki ayah, mama, keluarga kami bertiga. Sudah cukup. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret seseorang bersamaku. Hati-hati. Lo Chen, kau baik-baik saja. Menurut reporter stasiun kami, tersangka kriminal Chen Shimei karena melakukan pembunuhan berencana, pembunuhan bayaran dan kejahatan lainnya. Beberapa pelanggaran dihukum bersamaan, telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan dicabut hak politiknya seumur hidup. Kau belum sembuh. Mengapa kau terburu-buru untuk keluar rumah sakit? Jika lukanya tidak sembuh dengan benar, apakah kau ingin aku menyesal seumur hidupku? Kau masih harus mengurus anak-anak. Aku tidak mungkin membiarkanmu terus-menerus di rumah The sakit film was menjagaku. Lebih translated baik, and pulih di rumah. narrated Kau by tidak M muda lagi. Media. Cepat cari seseorang untuk menjagamu. Jangan terus menggangguku. Bagaimana denganmu? Apakah kau masih benar-benar berencana untuk membesarkan dua anak sendirian? Sekarang grup LAN sudah tidak ada. Kau akan mengalami masa yang sangat sulit. Apa yang kau bicarakan? Cepat masuk mobil.
Ayo pergi. Mama, Paman Lu bertanya. Apa kau mau menjadi perawatnya? Aku tidak pandai berkata-kata. Tapi, jika itu Paman Lu, aku bersedia mengubah panggilanku menjadi ayah. Apakah kau bersedia?